7. Mari kita berdiskusi. Merek? Model 7 kok merek? Nilai? Modul 7 itu lebih kepada manajemen kualitas jasa. Jadi gimana kualitas jasa tertentu bisa mempengaruhi konsumen. Oke, nih. Siapakah pelanggan? Buka halaman 7.5. Siapa yo pelanggan itu? Jangan menurut buku, menurut Mbak pelanggan itu siapa? Iya, saya. Jadi pelanggan itu apa? Siapa? Kenapa dia bisa disebut sebagai pelanggan? Menurut Mbak ya, jangan menurut. Oke, kita kan sebagai pelanggan. Nah, bisa ngertiin tentang secara kata-kata nggak pelanggan itu siapa? Jangan langsung menyebut. Oke, selain orang yang setia membeli barang atau jasa. Selain itu, pengguna jasa. Oke, terus ada lagi. Astagfirullah. Terus selain itu yang membutuhkan jasa. Oke, jadi banyak kan arti dari pelanggan. Bisa orang yang membeli barang jasa, yang menggunakan, yang membutuhkan, yang merasakan manfaat dari sebuah barang atau jasa. Ya, kita kan sebagai pelanggan, jadi semua kita tuh yang merasakan manfaat, yang mendapatkan manfaat, kita yang menggunakan, kita yang butuh, kita yang beli, itu semua pelanggan, oke? Nah, kalau berdasarkan Cambridge International Dictionaries, a person who buys good or a service, itu kan berarti seseorang yang membeli barang atau jasa, atau seseorang yang secara sering atau yang secara sering mengunjungi tempat yang mereka inginkan kan, ini loh, beberapa kali datang ke tempat yang sama untuk memenuhi. Jadi kita itu sebagai seseorang yang mencari sesuatu yang dapat memenuhi apa? Dapat memenuhi apa kita? Kita sebagai jadi kita mencari sesuatu yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan kita. Ingat ya, keinginan atau kebutuhan itu sifatnya nggak terbatas, sedangkan sumber daya yang ada itu terbatas. Itu dia basicnya permasalahan ekonomi kan ada di situ. Keinginan manusia itu tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang ada untuk memenuhi keinginan manusia itu terbatas. Jadi gimana caranya kan? Sebisa mungkin kita bisa memenuhi itu tadi. Nah, ini dengan kata lain, pelanggan adalah seseorang yang secara kontinu dan berulang kali datang ke suatu tempat yang sama untuk memuaskan keinginannya dengan memiliki suatu produk atau mendapatkan suatu jasa dan membayar produk atau jasa tersebut. Oke. Hukum apa yuk? Hukum kalau hukum apa? Hukum permintaan penawaran. Bukan, kalau permintaan penawaran kan semakin tinggi permintaan, harga barang semakin apa yo? Ketika harga barang tinggi, permintaan apa? Ketika harga barang rendah, permintaan apa? Itu kan hukum permintaan penawaran. Apa itu?
Ada bunyi, dengar nggak ada bunyi? Ya, jadi ketika kalau hukum permintaan ya, ketika sebuah barang itu harganya tinggi, maka permintaan turun. Tapi ketika harga sebuah barang itu rendah, permintaan akan naik. Itu hukum permintaan. Kalau hukum permintaan itu berjalan berbanding terbalik. Tapi kalau hukum penawaran berjalan lurus, berbanding lurus. Oke. Nah, ini ada yang namanya customer delivered value atau bisa value added ya. Produk maupun kinerja pelayanan yang diterima suatu proses pembelian terhadap dengan perusahaan lain. Jadi kita sebagai perusahaan itu harus mempunyai nilai lebih. Nilai lebih apa yang bisa memenuhi kebutuhan konsumen dibandingkan dengan perusahaan lain ya. Jadi kurang lebih hampir sama kayak diferensiasi produk, kan memiliki sesuatu yang berbeda kalau diferensiasi kan. Jadi pada intinya itu pelanggan itu memilih sesuatu yang bisa memberikan lebih dari apa yang mereka harapkan. Jadi kalau misalnya kita berekspektasi seperti ini, kayak yang dari kemarin-kemarin saya bilang, kita berekspektasi, oh aku pinginnya yang begini, tapi kalau misalnya perusahaan nggak bisa memenuhi, gimana ayo? Kalau perusahaan nggak bisa memenuhi keinginan pelanggan, gimana? Kira-kira pelanggan akan apa? Kira-kira pelanggan apa? Nggak jadi milih bisa. Atau pelanggan kecewa kan pasti pertama, wah kok betul kecewa. Tapi kalau kita sebagai perusahaan bisa memberikan lebih dari apa yang konsumen inginkan, pasti konsumen apa? Merasa puas kan, merasa terpenuhi kebutuhannya. Jadi intinya kita itu sebagai perusahaan adalah melayani konsumen, oke? Nah, ini customer delivered value itu adalah sebesarnya selisih nilai yang diberikan oleh pelanggan terhadap produk atau jasa perusahaan yang ditawarkan kepadanya dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh pelanggan untuk memperoleh produk atau jasa tersebut. Jadi selisih antara apa yang konsumen bayar sama apa yang perusahaan beri. Itu selisihnya itu namanya customer delivered value. Andai kata nggak ada selisih, ya udah itu berarti memuaskan aja. Oke. Jadi kalau bisa kita harus memberikan sesuatu yang lebih. Gitu ceritanya. Customer delivered value. Jadi kita tuh pokoknya semua harus bisa memberikan yang lebih dari apa yang konsumen inginkan. Oke. Menurut Mbak gimana? Setuju nggak dengan ungkapan seperti ini? Kira-kira kalau misalnya Mbak dari sisi perusahaan ya, misalnya konsumen bayar sekian, tapi Mbak hitung-hitung, oh kalau konsumen bayar sekian, saya berinya ya cuma sekian aja, orang dia cuma bayar segitu ya kita berinya segini. Mbak setuju nggak? Atau sudah bayar segitu, saya pengen ngasih yang lebih dah, mungkin nanti dengan kita ngasih yang lebih konsumen bakalan seneng sama kita. Kira-kira pilih yang pertama apa yang kedua? Mbak memberikan sesuatu sesuai dengan yang mereka bayar, atau Mbak milih memberikan ekstra dengan harapan konsumen akan setia ke kita? Pilih yang mana? Mbak Munifa kenapa kok milih yang ekstra? Kenapa? Alasannya kenapa kok pilih yang ekstra? Kan konsumen cuma bayar sekian. Kalau kita kasihnya sama dengan yang konsumen. Waalaikumsalam, ya nggak apa-apa Mbak. Kita untung apa Mbak Munifa?